Cek satu. Cek satu dua. Satu dua tiga. Baik, terima kasih rekan Alvina dari Studio Pro 1 RRI Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid Agung Palembang, pendengar program 1, program 2, dan program 4. Pemirsa channel YouTube YMA TV, kaum muslimin dan muslimat, soimi dan soimat yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Masjid Agung Palembang. Siaran menanti waktu berbuka puasa untuk hari ini, puasa ke-9 Ramadan 1447 Hijriah atau Jumat 27 Februari 2026 Miladiah. Baik pemirsa, pendengar dan juga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun rangkaian acara kita pada hari ini, yakni kita akan mendengarkan tausiah, pembacaan ayat suci Al-Quran dan tanda waktu maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Dan bersama-sama mari kita buka rangkaian acara kita pada sore hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah dengan tema dunia adalah pilihan, akhirat adalah pertanggungjawaban. Bersama Ustadz Dr. Haji John Supriyanto MA. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang berbahagia dan yang insyaallah senantiasa dalam limpahan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, para shaimin dan shaimat, para pendengar RRI, TPRI dan YouTube Yayasan Masjid Agung TV, serta segenap kaum muslimin muslimat dimanapun kita semua berada. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah, kita sudah berada di Ramadan yang ke-9 di tahun ini, dan segera saja malam ini kita masuk ke Ramadan yang ke-10 1447 Hijriah. Semoga semua amal ibadah, ketaatan, kesolihan yang sudah kita bangun menjadi bagian dari catatan-catatan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah nanti kita semua akan mendapatkan ganjarannya ketika nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema yang menjadi materi dalam tausiah di petang hari ini sembari kita menunggu saatnya berbuka puasa adalah dunia adalah pilihan, akhirat adalah pertanggungjawaban. Tema ini sesungguhnya berangkat dari salah satu hadis yang dimana Rasulullah SAW menyatakan bahwa Atani Jibril, Jibril datang kepadaku, faqala, lalu dia berkata, wahai Muhammad, ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah engkau sesungkamu, semaumu, sekehendak hatimu, fa innaka mayyitun, tapi ingat bahwa sesungguhnya engkau akan mati pada saatnya nanti. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Wahai Muhammad, engkau boleh mencintai apa saja di dunia ini. Bebas engkau mau mencintai apa saja, tidak ada batasan. Mau cinta jabatan, mau cinta wanita, mau cinta harta dan semuanya. Tapi ingat, fa innaka mufariquh. Sesungguhnya engkau dan semua manusia pasti akan berpisah dengan apa yang dia cintai. Wa'mal ma syi'ta, dan engkau boleh beramal dengan amalan apa saja, bebas itu engkau lakukan, tapi ingat, fa innaka majziyun bih, bahwa sesungguhnya setiap amal ibadah, setiap perbuatan, setiap perlakuan, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja, ada perhitungannya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat, segenap pendengar RRI, TPRI dan juga YouTube Yayasan Masjid Agung TV, para shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan bahwa sesungguhnya kita manusia ini memang hidup bebas sebenarnya. Manusia itu diciptakan dalam keadaan bebas, boleh memilih apakah dia mau berbuat amal kebaikan ataupun dia justru membangkang melakukan amalan-amalan yang dilarang oleh agama. Bahkan kita memilih beriman ataupun tidak beriman, itu adalah sebuah pilihan. Artinya kita manusia ini diberikan hak oleh Allah, faman syaa'a falyu'min. Barang siapa yang ingin beriman, berimanlah.
Wa man syaa'a falyakfur. Tapi kalau dia ingin kafir, maka silahkan kafir. Allah tidak akan pernah rugi dengan kekafiran seluruh umat manusia dan seluruh penghuni bumi. Seluruh umat manusia di muka bumi semuanya kafir kepada Allah, ingkar kepada Allah. Maka itu tidak akan merugikan, mengurangi kemuliaan Allah sedikit pun. Demikian juga kalau seluruh penghuni bumi ini, seluruh makhluk Allah ini menyembah Allah semuanya, itu juga tidak akan menambah sedikit pun kemuliaan Allah. Manusia beramal dan berbuat itu sesungguhnya adalah untuk dirinya sendiri. Oleh karena itulah Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan apapun yang dia mau, untuk berbuat apapun yang dia suka, dan untuk hidup dengan cara, dengan pola yang dia kehendaki. Kaum muslimin muslimat, para shaimin wa shaimat yang dirahmati, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ada batasan yang sudah Allah pastikan dan Allah tentukan bagi kita. Kita memang diberikan kebebasan untuk hidup dengan cara apapun yang kita inginkan. Kita diberikan kebebasan untuk beramal, berbuat sesuka hati kita. Ataupun kita diperbolehkan mencintai apapun yang kita mau. Pada akhirnya itu semua terpulang kepada kita sendiri. Namun Allah telah memberikan batasan. Fa innaka mayyitun. Batasannya yang harus selalu diingat, kebebasan yang Allah berikan kepada kita itu sifatnya temporel. Sangat terbatas. Paling tidak batasannya itu adalah kematian kita sendiri. Tidak ada yang kekal di dalam kehidupan di dunia ini. Karena sesungguhnya setiap kita itu sudah ada batasan-batasannya. Paling panjang usia manusia dalam sejarah umat manusia, usia yang paling panjang itu adalah usianya Nabi Nuh alaihissalam. Usia Nabi Adam alaihissalam itu kalau di dalam kitab tafsirnya At-Tabari, berangkat dari kitab sejarah yang beliau tulis, Al-Kamil fit Tarikh, yang ditulis oleh Al-Imam At-Tabari, yang juga sebagai seorang penulis tafsir yang kita kenal dengan tafsir At-Tabari. Beliau mengatakan bahwa usia Nabi Adam itu antara 920 sampai 960-an perkiraan. Itu paling panjang. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam itu tercatat antara 1050 sampai 1200 tahun usianya. Beliau berdakwah selama 950 tahun dan itu diinformasikan di dalam Al-Quran. Itulah usia yang terpanjang dalam sejarah umat manusia. Kemudian generasi sesudahnya itu sudah mulai menurun. Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu tercatat 175. Nabi Ishak 180, Nabi Ismail itu lebih rendah 170-an. Kemudian sampai ke Nabi Musa alaihissalam 120. Walaupun sejarah juga menginformasikan bahwa Fir'aun yang sempat bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, yang hidup pada masa Nabi Musa alaihissalam, itu usianya sampai 400 sampai 450 tahun. Namun makin ke ujung dari para nabi dan rasul yang pernah Allah utus, Nabi Sulaiman itu cuma 120, Nabi Daud itu cuma 100, Nabi Sulaiman itu justru sama dengan usia rata-rata umat Rasulullah, bahkan beliau terhitung wafat dalam usia yang begitu muda, 53 tahun. Dan Rasulullah SAW juga telah menegaskan umru ummati baina sittin wa sab'in, bahwa usia umatku, umat Muhammad itu antara 60 sampai 70 tahun. Itulah usia standar rata-rata umat Rasulullah. Memang ada yang lebih dari itu, cuman ya bisa dihitung jumlahnya. Artinya fa innaka mayyitun, sesungguhnya engkau mati, itu adalah sebuah kepastian. Kebebasan yang Allah berikan kepada kita itu adalah hak
untuk kita memilih apakah orientasi hidup kita ini hanya sebatas hidup di dunia saja, ataukah orientasi hidup kita jauh sampai dalam kehidupan di akhirat nanti. Bukankah Rasulullah SAW menggambarkan kehidupan di dunia ini tak ubahnya seperti perjalanan seorang musafir. Kita hanya mampir di dunia ini dalam waktu yang relatif singkat, kita hanya mampir sebentar saja karena proses perjalanan kita masih panjang dan kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan nanti di akhirat. Dunia adalah tempat kita menanam semua amal kebaikan, kesolihan yang apabila itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, apa yang agama ajarkan, maka insya Allah itu akan menjadi catatan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau orientasi kita hanya hidup di dunia saja, maka celakalah kita karena kita tidak mempersiapkan bekal untuk kehidupan kita yang sesungguhnya di akhirat nanti. Kaum muslimin, para shaimin wa shaimat yang dirahmati, dicintai, dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Semua apa yang kita lakukan tentu akan kita pertanggungjawabkan nanti di kehidupan akhirat. Kalau di dunia ini kita diberikan kehidupan yang bebas sesungguhnya, tetapi Allah memberikan kita iman, memberikan kita akal, menggunakan akal kita untuk berpikir, untuk bisa memilih jalan kanan atau jalan kiri. Satu-satunya keutamaan dan kelebihan manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain adalah Allah memberikan akal, menganugerahkan akal. Dan akal inilah yang akan menyebabkan kita bisa memilih. Wahadainahun najdain. Kami berikan dua jalan kepada manusia itu. Kalau dia pandai memanfaatkan, menggunakan potensi akalnya yang sehat, maka pasti dia akan memilih jalan-jalan kebaikan. Tetapi bagi mereka yang mengabaikan nilai-nilai akal sehatnya, banyak orang yang terjerembab, yang terjatuh kepada perbuatan-perbuatan yang justru membawanya kepada kecelakaan kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Wahadainahun najdain, kami berikan dua jalan yang bisa dipilih, tetapi masing-masing akan memiliki konsekuensi pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Innas sam'a wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Innas sam'a wal basar, sesungguhnya pendengaran, wal basar, penglihatan, apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat, wal fuada, hati kita, qalbu kita, semua apa yang terdapat di dalam hati kita dengan segala macam jenis, apakah itu penyakit yang berupa akhlak-akhlak madmumah ataupun akhlak-akhlak mahmudah yang ada di dalam hati kita, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih. Dan setiap manusia kami berikan kamera yang live, yang mengikuti dimanapun manusia itu berada. Ta'ir dalam bahasa Al-Quran diletakkan di leher, unuk. Unuk itu adalah batasan antara badan fisik dengan kepala, yang apabila dipisah ya, itu akan terjadi kematian. Maka ta'ir ini, kamera ini, itu melekat di dalam diri manusia sampai dia mati. Tidak ada yang bisa menghilangkan atau merusak fungsi dari ta'ir itu. Dia akan merekam setiap peristiwa yang dilakukan oleh manusia. Tidak ada batasan. Apakah itu tembok, apakah itu kegelapan, apakah itu batasan-batasan yang kuat, fi burujim musyayyadah, tembok-tembok batu yang keras, tidak ada yang bisa membatasi dari pantauan ta'ir atau CCTV yang Allah berikan kepada masing-masing kita. Alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih, kami letakkan itu di leher-leher mereka. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Tapi nanti di akhirat ini ta'ir, kamera ini akan dibuka di depan umum,
akan dibaca, lalu dikonfirmasi dengan catatan-catatan kebaikan keburukan yang dilakukan oleh dua malaikat yang Allah tugaskan menjaga kita, Raqib, Atid. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bahwa Allah itu selalu dekat, posisi Allah, kedudukan Allah itu selalu dekat dengan hambanya, aqrabu ilaihi min hablil warid, lebih dekat dari urat lehernya. It yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ada dua malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat apa yang kita lakukan, yang zahir dari apa yang kita lakukan. Id yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun 'atid. Apapun yang kita ucapkan yang terlepas dari lisan kita, itu pasti tercatat dengan rapi, dengan detil, dilakukan oleh malaikat Raqib dan Atid. Jadi apa yang terjadi, apa yang kita lakukan di dunia ini, ada yang dicatat dan ada yang direkam. Ada yang sifatnya tertulis, ada yang dalam bentuk rekaman. Dan ini semua nanti akan dikonfirmasi di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ada catatannya kita melakukan kebaikan, ada catatannya kita melakukan keburukan, dan ada rekamannya dari hasil rekaman at-ta'ir, kamera CCTV yang Allah telah taruh di masing-masing leher kita. Dan semua itu akan menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti ketika kita kembali kepada Allah. Kebebasan yang Allah berikan dalam hidup ini, kita boleh memilih apapun yang akan kita lakukan, kita boleh mencintai sedalam-dalamnya di dalam hati kita apapun yang kita mau, kita bebas melakukan amal apa saja dalam kehidupan ini, tapi sesungguhnya kita diberikan batasan. Fa innaka mufariquh, sebagaimana sejauh mana kita mencintai apa yang kita cintai, apakah itu jabatan, apakah itu kedudukan, apakah itu status sosial, apa itu kehormatan, dan semuanya pasti kamu berpisah dengan apa yang kamu cintai. Fa innaka mufariquh, tidak akan lama. Apalagi cinta manusia yang relatif semu dalam kehidupan kita ini. Kadang-kadang orang menampakkan hormat, menampakkan cinta, menampakkan setia, tetapi sesungguhnya itu disebabkan karena kepentingannya sendiri. Ada orang yang mencintai orang tuanya, ketika orang tuanya itu meninggal, dia menangis terseduh-seduh. Ternyata ketika ditanya, kenapa engkau menangis? Aku menangis karena aku sudah kehilangan orang tua, karena aku tidak punya orang tua lagi. Artinya dia menangis bukan karena orang tuanya, tetapi karena dirinya kehilangan orang tuanya. Demikian kasus-kasus yang lain yang menunjukkan bahwa cinta di dunia ini adalah cinta yang semu dan sangat-sangat terbatas dalam kehidupan kita. Hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala saja yang abadi, yang akan kekal, yang akan membawa kita kepada kebaikan fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, menuntun kita dalam kehidupan ini, memudahkan setiap jalan amal ibadah dan kebaikan, dan memutuskan serta menutup jalan-jalan keburukan dalam sepanjang kehidupan kita sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Radio Republik Indonesia Palembang, seluruh program yang bisa mendengarkan siaran kami, dan juga pemirsa channel YouTube IMA TV serta jamaah Masjid Agung Palembang. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita dengarkan dan ikuti tausiah bersama dengan tema Dunia adalah pilihan, akhirat adalah pertanggungjawaban, bersama Ustadz Dr. Haji John Supriyanto MA. Sebagai pembuka kebersamaan kita sore hari ini, semoga apa yang disampaikan bisa mempertebal iman kita. Amin, amin, ya rabbal alamin.
Baik, kita melangkah ke acara selanjutnya. Segera kita akan dengarkan lantunan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan membacakan surah An-Nisa ayat 21 bersama kori kita Ustadz Haji Muklis Bakri SAGMM. Dan kami informasikan juga untuk waktu maghrib wilayah kota Palembang dan sekitarnya akan masuk tepat pada pukul 18:22 waktu Indonesia Barat sebagai tanda waktu berbuka. Dan juga yang bertugas sebagai muezzin pada sore hari ini adalah Ustadz Brikpol M. Arif Rafli. Akhirnya saya Rian Daim dan juga tim siaran Ramadan RRI Palembang serta seluruh pengurus Masjid Agung Palembang YMA TV mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka dan selamat berbuka puasa pada waktunya nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم
وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم
وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض وجعلنا من عبادك الصالحين من أهلها استووا للصلاة رحمكم الله سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر ربنا في الرحمن الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر رب اغفر لي وارحمني الله أكبر الله أكبر التحيات الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر ربنا اغفر لي وارحمني الله أكبر الله أكبر التحيات السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين اللهم يا فارق الفرقان منزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين